Part 11. Kejadian tak terduga. Aku merasa berada di sebuah tempat yang gelap, di mana hanya seorang diri tanpa anak-anak dan suami. Seketika aku merasa takut, apakah ini artinya aku sudah mati? Aku berjalan berkeliling, mencari arah jalan pintu keluar. Tapi tidak satupun aku dapatkan pintu di ruangan gelap ini. Di mana aku ya Allah, ucapku. Aku mencoba berteriak-teriak sekuat tenaga, memanggil Mas Yudis dan anak-anakku satu persatu. Tapi tidak satupun di antara mereka yang datang menemuiku atau menjawab panggilanku. Aku lelah, sangat lelah, berlari ke sana kemari, tapi tidak bisa mendapat petunjuk di tempat apa sekarang aku berada. Napasku terengah-engah, entah berapa lama aku mencoba keluar dari tempat gelap ini. Aku takut sekali. Lama mencari jalan keluar, akhirnya aku menyerah. Aku bergeming di tempat dengan linangan air mata yang mengalir di kening. Aku mencoba untuk tenang, mengatur napas yang sedari tadi seperti berburu. Dari kejauhan samar aku melihat setitik cahaya. Mungkinkah itu jalan keluar? Kakiku melangkah menuju ke arah titik cahaya tersebut. Cahaya yang sekecil ujung jari sekelingking itu semakin dekat semakin terlihat besar, kemudian tampak silau. Cahaya itu berganti menjadi sebuah cahaya matahari yang bersinar menembus jendela kaca. Di sekelilingku yang tadinya tampak samar-samar, bayangan benda-benda semu lama-kelamaan terlihat nyata. Sebuah tirai yang tersibak untuk memberikan jalan pada cahaya matahari yang terang berderang agar bisa menerobos masuk ke ruangan. Cukup memberikan keterangan jika ruangan yang aku huni tadi bukanlah ruangan yang saat ini aku tempati. Ruangan gelap tadi berada di alam bawah sadar. Di mana aku? Tanyaku ketika aku menyadari terbaring di tempat asing. Dinding bernuansa putih dengan infus di lenganku menandakan kalau aku baru saja mengalami suatu musibah. "Kamu sudah sadar?" tanya sebuah suara yang tidak aku kenal. Siapa kamu? Di mana ini?" tanyaku panik kepada orang tersebut, apalagi menyadari jika hari sudah siang. Seseorang laki-laki muda berpakaian santai mendekat. Dia meraih kursi dan duduk di dekatku. "Tenang, kamu tadi pagi mengalami kecelakaan di depan pasar pagi. Aku membawamu ke rumah sakit," ucap pemuda itu. Aku semakin panik mengingat anak-anakku yang ada di rumah. Ini berarti aku meninggalkan mereka dalam waktu yang lama. "Berapa lama aku pingsan? Aku ingin pulang," ucapku. "Lumayan lama, sekitar 6-7 jam. Kamu belum boleh pulang, kondisimu belum memungkinkan," ucap pemuda itu. "Tapi anak-anak membutuhkanku. Aku punya balita yang butuh ASI juga," ucapku. "Mereka pasti mencariku. Tadi pagi saat aku membawamu kemari, aku dengar beberapa orang bilang kalau akan menghubungi keluargamu. Aku yakin kalau anak-anakmu sekarang dalam keadaan baik-baik saja," ucap pemuda itu. "Aku mohon, izinkan aku pulang. Aku ingin melihat mereka. Siapa yang bisa merawat anak-anakku? Mereka bandel-bandel, ayahnya tidak di rumah. Neneknya orang yang keras. Tidak ada yang bisa mengurus anak-anakku dengan baik selain aku sendiri. Aku mohon, izinkan aku pulang," ucapku penuh harap. "Maaf, aku hanya ingin menyampaikan apa yang dikatakan dokter," ucap pemuda itu. Aku berusaha duduk dari tempatku berbaring, tapi kakiku terasa nyeri sekali. Kata dokter tidak apa-apa, cuma shock sama terkena benturan ringan, tidak parah. Paling-paling hanya membutuhkan istirahat 5 hingga 1 minggu sudah bisa pulang, ucap pemuda itu. 5-1 minggu? Jangan main-main, ucapku. "Aku tidak main-main. Itu yang dikatakan oleh dokter demi untuk kebaikan ibu," jawab pemuda itu. "Aku harus segera menebus suamiku. Aku juga harus mengurus anak-anakku. Aku ingin pulang sekarang," ucapku putus asa. "Sebaiknya ibu ikuti prosedur yang berlaku kalau ingin cepat sembuh agar segera diperbolehkan pulang," ucap pemuda itu.
Aku ingin pulang sekarang, sahutku sembari menangis. Pemuda itu diam saja. Dia kembali ke tempat duduknya. Untuk beberapa saat tidak ada pembicaraan di antara kami. Sebenarnya bagaimana kejadiannya? Tanyaku kepada pemuda tersebut. Pemuda itu menarik napas panjang kemudian menghembuskannya. Aku pulang dari rumah teman karena esok harus kerja, karena suatu alasan kemarin bolos. Tiba-tiba sampai di depan pasar pagi, ibu tiba-tiba sudah berjalan lewat depan mobilku, seperti tidak melihat kalau ada mobil, padahal lampu jalan dan mobil menyala, ucap pemuda itu. Aku teringat kalau aku memang senang melihat penjual ayam berkumpul di pintu masuk pasar pagi. Aku menyeberang jalan tanpa memperdulikan ada lampu mobil dari arah kiriku. Sepertinya untuk kasus ini kesalahan terletak padaku karena menerobos jalan tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan. Untung mobilnya aku jalankan dengan pelan sehingga aku bisa mengendalikannya. Kalau tidak, aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi sama ibu, ucap pemuda itu. Aku minta maaf, aku yang bersalah. Aku lelah dari berjalan jauh dan bergembira ketika melihat para penjual ayam berkumpul, ucapku. Tidak apa-apa, Bu. Namanya saja musibah. Lain kali lebih hati-hati lagi kalau menyeberang jalan, ucap pemuda itu. Iya, maafkan aku. Mas orang mana? Dan namanya siapa? Tanyaku. Aku Hasan, orang Tambak Sari, Bu. Kebetulan kemarin ada acara sampai malam di rumah teman daerah Pundak Payung hingga memaksaku untuk tidur di tempat temanku. Pulang dari rumah teman tidak menyangka kalau akan mengalami kejadian ini, ucapnya. Aku Tamik dari desa Serayu, ucapku memperkenalkan diri. Pemuda itu mengangguk, sepertinya dia tidak peduli ketika aku menyebutkan nama dan mengatakan dari mana asalku. Maafkan aku ya mas, karena kecerobohanku Mas Hendra jadi kerepotan, ucapku menyesal. Lalu bagaimana dengan ayamku mas? Nasibnya bagaimana? Tanyaku. Aku tidak tahu Bu, jawabnya. Sebenarnya aku merasa aneh dipanggil Bu oleh pemuda itu. Usiaku belum genap kepala 3. Harusnya dia memanggilku dengan sebutan Mbak, tapi biarlah suka-suka dia saja. Dari luar aku mendengar ada suara keributan, seperti suara ibu mertua. Tamik, ucap wanita tua itu membuka pintu kamar tanpa mengucapkan salam. Anak-anak sama siapa, Bu? Tanyaku. Sama setan, jawabnya. Ini oleh-olehmu, durhaka sama suami, ucap ibu mertua. Ayah mertua datang dari belakang, menepuk-nepuk pundak ibu mertua agar lebih sabar. Aku masih penasaran dengan anak-anak, dia sekarang sama siapa? Bukan jawaban seperti itu yang ingin aku dengar dari ibu mertua. Maksud ibu apa? Di mana anak-anak? Tanyaku khawatir. Maksud ibu apa? Aku diberitahu tetanggamu kalau kamu kecelakaan. Yudis tidak ada di rumah. Anak-anak menangis, malah gak ada yang bisa menenangkannya. Kamu kelayapan malam-malam mau kemana? Kalau kamu tidak kecelakaan, mana tahu ibu dengan kelakuanmu. Ibu ngomong apa? Tanyaku kaget. Kelakuan apa? Kelakuan apa? Yudis itu orang, kenapa kamu gadaikan kayak barang? Bikin malu orang tua saja. Apa memang hati dan niatan kamu memang busuk dengan menyuruh suamimu tinggal di rumah orang? Lalu kamu bisa kelayapan kemana-mana, hardik ibu mertua. Astagfirullah ibu, bukan seperti itu kejadiannya. Jangan sok alim, pakai bawa-bawa Allah segala. Sudah Bu, sudah, sabar. Tadinya katanya kesini mau menjenguk Tamik. Sampai di sini malah mengajak ribut. Menantumu sedang kena musibah Bu, bicara baik-baik, tanya baik-baik, ucap ayah mertua. Bicara baik-baik apa? Dia saja tidak ada sopan-sopannya sama orang tua, kamu suruh bicara baik-baik. Kalau sudah tahu kelakuannya seperti ini, jadi tidak ragu aku, ucap ibu mertua.
Tidak ragu apa ibu? Tanya ayah mertua. Tidak ragu untuk menyuruh Yudis menceraikan Tamik. Rasanya bumi terguncang, seperti ada gempa. Bencana alam tiba-tiba datang tak terduga, berasal dari lidah ibu mertua. Begitu pendekkah pemikiran ibu mertua? Apa yang ibu katakan? Tanyaku dengan mata berkaca-kaca. Aku yakin Yudis tidak akan memaafkanmu setelah tahu kamu kelayapan, ucapnya. Aku tidak akan kelayapan jika tidak ada tujuan yang jelas, Bu, ucapku. Tentu saja kelayapan punya tujuan yang jelas. Tujuannya apalagi kalau tidak laki-laki, hardik ibu mertua. Astagfirullah, Bu, itu fitnah, ucapku. Tamik, sumpah, Bu, itu semua tidak benar, sanggahku. Apanya yang tidak benar? Buktinya kamu sekarang berada di sini. Gusti Allah telah menunjukkan kepada semua orang wanita macam apa kamu sebenarnya. Aku wanita macam apa, Bu? Katakan. Air mata tiba-tiba lolos dari pelupuk mata. Memang ada wanita baik-baik keluar tengah malam? Tanya ibu tanpa mengurangi volume suaranya. Aku tidak keluar malam, Bu. Itu sudah fajar. Dan aku nggak ada niat lain ke pasar pagi kecuali menjual ayam, ucapku membela diri. Bersambung.